Baik, selamat malam hadirin sedama. Yang terhormat Bante Citaguto Mahatera selaku narasumber pada malam hari ini, Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, peserta sebulan pendalaman Dhamma, hati-hati Namo Buddhaya. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada kita semua. Perkenalkan, saya Natasha yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara sebulan pendalaman Dhamma episode 29. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, dengan judul Pikiran Baik dan Buruk Setiap Orang oleh Bante Citaguto Mahatera sebagai narasumber. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi secara live di Zoom dan juga channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Agar acara hari ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom untuk dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mic dalam kondisi mute. Saya izin membacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut, diawali oleh pembukaan. Selanjutnya akan kami menyanyikan Kami Datang Bersujud, pembacaan nama Karapata, Dhammapada, Wandana, Tisarana, Pancasila, materi, Q&A, closing statement, Patidana, penyerahan sertifikat, nama Karapata, pengumuman, dan diakhiri oleh penutup. Memasuki acara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu pembuka pada malam hari ini, Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati namamu yang luhur dan mulia. Baik, acara selanjutnya pembacaan nama Karapata. Pernah? Ya, terima kasih Saudara Natasha. Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, baik yang ada di Zoom maupun yang di YouTube. Mari kita mulai acara SPD pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swagato Bhagavata Dhammo. Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa.
aku bersujud di hadapan Dhamma. Supaltipanno bhagavato sawaka sanggo Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho sanggang namami. Sanghang Namami. Sangga siswa sang bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan sang. Ya, selanjutnya kita mari bersama-sama mendengarkan pembacaan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudara Gunawan. Kami silakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Yamaka Waga Bab 1 Syair 2 Manutup Banggama Dhamma Manusetha Manomaya Manasa Pasan Nena Satiwa Karotiwa Tatonang Sughanan Weti Saya Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, terima kasih kepada Saudara Gunawan atas pembacaan Dhammapadanya. Ya, baik. Ibu Bapak serta hadirin sedama, mari kita bersama-sama melengkapkan kedua tangan kita untuk kita membacakan permohonan Pancasila Aradhana kepada Bante. Mayang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasila Niyajama Dutiyampi Mayang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasila Niyajama Tatiyampi Mayang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasila Niyajama.
Iya mahang wadamitang wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amahante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumiccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramiraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Pancasika Padani Sielena Sukasinjanti Sielena Pokasan Pada Sielena Niputunjanti Tasma Silang Visoda Ye.
Ama Bante Sadu Sadu Sadu. Ya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali, Bu Bapak, serta hadirin sedama yang berbahagia. Kita berjumpa di acara SPD, Sebulan Penghayatan Dhamma, yang akan sampai di penghujung. Ini episode ke-29, besok terakhir. Ya, malam ini kita akan mendengarkan uraian Dhamma, Dhamma Sakaca yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bante Citagito Mahatera. Sebelum kita memasuki acara, saya akan perkenalkan dulu mengenai profil Bante. Ya, profil narasumber Biku Citaguto Mahatera. Penabisan Biku Upasampada, nama penabisan Citaguto, tempat penabisan di Wihara Jakarta Dhammacaga Jaya, Jakarta Utara. Tanggal penabisan 29 Maret 1997. Nama Upajaya Biku Sukemo Mahathera. Nama Kamawacaya Biku Panyawaro Mahathera. Nama Anusawanacharya Biku Subalaratano Mahathera. Pendidikan D.H. Holmes Buddhist Social Philosophy and Cultural Study, The Buddhist and Pali University of Sri Lanka, tahun 1997. Emailnya Bante citagutta@yahoo.com. Sekarang Bante menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Urusan Luar Negeri Sangha Theravada Indonesia. Ini adalah profil dari Bante Citagutta Mahatera. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Wandami. Bante, selamat malam. Sehat ya Bante? Iya, selamat malam. Malam. Hmm. Ya, malam ini Bante akan membawakan tema Dhamma yang judulnya adalah pikiran baik dan buruk setiap orang. Ya, setiap orang pasti punya pikiran baik dan buruknya. Dan mungkin nanti Bante akan menguraikan bagaimana sih kita mengendalikannya, pikiran baik dan pikiran buruk. Baik, silakan Bante untuk membersihkan waktu, silakan Bante menyampaikannya. Iya, baik. Terima kasih yang kesekian kalinya saya dapat kepercayaan untuk memberikan atau menjadi narasumber pembahasan Dhamma acara khusus yang sejak lama juga diselenggarakan ini dan saya cukup awal juga ikut mulai mengikuti dan menjadi narasumber. Ya, dan malam hari ini tema yang saya usulkan, saya berikan memang ya semoga ini menggelitik ya pikiran manusia itu bagaimana, pikiran setiap orang itu seperti apa. Memang tidak mudah untuk mengetahui pikiran orang lain. Tapi alangkah ironisnya kalau pikiran sendiri tidak tahu, kita tidak tahu pikiran sendiri. Ini yang membuat saya tergelitik juga untuk menyampaikan pembahasan tentang eh, judul atau tema ini. Ya, jadi pikiran baik dan buruk setiap orang. Bagaimana baik dan buruknya pikiran setiap orang, tentu yang tahu diri sendiri masing-masing. Nah, bagaimana tentang baik dan buruknya pikiran kita masing-masing sendiri, bagaimana baik dan buruk pikiran kita sendiri, itu yang perlu kita cermati, yang harus kita ya pahami secara benar. Sesungguhnya kalau kita berinteraksi satu sama lain di antara kita, pikiran kita seperti apa, bagaimana eh, nanti interaksinya seperti apa, nanti dengan dirinya akan eh, tersalurkan ke sana. Demikian juga karena kita bersama-sama sering berinteraksi, kadang-kadang kita bisa ngerti bagaimana pikiran orang lain, bagaimana orang lain juga mengerti pikiran kita juga. Ya tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya eh, bagaimana ya kita bisa menjaga, merawat, melindungi, mengontrol
atau apa istilahnya ya, menguasai pikiran kita sendiri setiap saat. Tidak boleh, tidak bisa dibiarkan liar semaunya sendiri pikiran itu. Seperti dikatakan bagikan melempar ikan di atas tumpukan pasir. Bagaimana ikan itu bergerak, seperti apa pikirannya sama seperti itu, liar demikian. Sangat cepat gerakannya. Ya, oleh sebab itu kewajiban kita masing-masing untuk mengendalikan, untuk memegang, menguasainya sedemikian rupa bagaimana kita bisa melakukan hal itu. Nah, em, ya tadi ada dibacakan ayat pada dua itu memang penting untuk dicermati bagaimana pikiran itu sebagai pemimpin, sebagai pencetus, sebagai pencetak, sebagai pencipta, sebagai apa? Ya pengawal, ya pemulai, pemula dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya eh, ya baik dan buruk itu tergantung si pemilik pikiran, tergantung kita sebagai yang memiliki pikiran untuk bagaimana kita berkuasa atas pikiran itu dan bukan sebaliknya kita dikuasai oleh pikiran itu. Bagaimana kita tidak dikuasai oleh pikiran dan bagaimana caranya kita justru harus menguasai pikiran. Itu yang sesungguhnya penting untuk kita semua. Nah, pertanyaannya muncul, loh, kita itu di situ apa Bante? Kalau pikiran menguasai kita ya memang jadi pemimpin kita pikiran, tapi kita yang menguasai pikiran itu apa maksudnya? Ya diri kita sendiri sebagai pemilik pikiran, ya. Kita memiliki pikiran, kira kita harus menguasai pikiran karena kita memiliki pikiran. Jangan sampai kita memiliki pikiran tapi justru kita dikuasai pikiran, itu yang berbahaya, itu yang bermasalah, itu yang bikin masalah, itu yang menjadi sumber masalah, ya. Jadi bagaimana caranya kita bergerak untuk dapat memantau, dapat melihat, dapat menguasai, dapat melihat, dapat tahu pikiran itu seperti apa, bagaimana keadaannya. Memang tidak mudah, tapi itu kewajiban kita, tugas kita, kewajiban kita untuk menjaga, merawat, melindungi pikiran kita sendiri, masing-masing. Nah, jadi seperti ayat yang pada dua tadi itu ya, memang pikiran sebagai pemimpin, pencetak, pencetus, ya. Jadi kalau orang berpikir, berbuat, berucap dan berpikir dengan eh, pikiran bersih, ya tentu kebahagiaan akan mengikuti kita. Bagikan bayang-bayang yang tidak akan pernah pisah dengan bendanya. Jadi tidak pisah, sehingga perbuatan baik seperti apa yang kita lakukan, bagaimana baiknya perbuatan kita, akibatnya akan mengikuti. Tidak akan pernah pisah. Begitu kita berbuat baik, akibatnya mengikuti kita, langsung bersama kita. Itu. Ya. Nah, tapi banyak orang yang justru tidak memahami hal ini sehingga sembarangan atau liar atau seenaknya, semena-mena perbuatannya, tindakannya yang tentu didahului oleh pikiran, tidak disadari, tidak dimengerti, tidak di apa liar, tidak dipahami sebagaimana adanya. Demikian itu terjadi. Asal berjalan, asal bertindak, asal berbuat saja dengan ikuti pikiran yang buruk, tidak disadari. Itu terjadi banyak demikian. Nah, oleh sebab itu sebenarnya ada satu bagian dari Angusaran Nikaya yang ingin saya ulas pada kesempatan ini, yaitu nama sutranya Lakana Sutra Angusaran Nikaya 2.2, Angusaran Nikaya 3.2, Angusaran Nikaya 3.2. Nama sutranya Lakana Sutra. Iya, di situ dikatakan kenapa di sini bagian dari tiga karena memang tiga, ya ada tiga bagian di situ. Jadi
dikatakan dalam sutta itu tentu oleh Sang Buddha, ya, seorang yang memiliki tiga kualitas harus dikenal sebagai seorang dungu di awal sutranya itu, ya. Seorang yang memiliki tiga kualitas harus dikenal sebagai seorang dungu. Apakah tiga itu? Perbuatan buruk melalui jasmani, perbuatan buruk melalui ucapan, perbuatan buruk melalui pikiran. Nah, jadi siapa yang berbuat buruk melalui jasmani? Siapa yang berbuat buruk melalui ucapan? Siapa yang berbuat buruk melalui pikiran? Orang itu disebut dungu, dungu atau istilah lain bodoh. Bodoh dalam hal ini bodoh tidak memahami dhamma, tidak memahami baik buruk, tidak memahami benar salah. Bukan bodoh tanpa pengetahuan, tidak mengerti pengetahuan. Ya, nah jadi siapapun yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan tidak berguna, tidak bermanfaat melalui jasmani, melalui ucapan, dan melalui pikiran, orang tersebut dikatakan bodoh, dikatakan dungu, disebut orang dungu, disebut orang bodoh. Ya, nah, ya bahkan ada juga yang ulasan disampaikan dikatakan orang me- me- menyebutnya sebagai orang gila kalau orang itu perbuatannya penuh kemarahan. Nah, marah-marah disebut gila. Ya karena memang tidak baik. Tindakannya tidak baik. Baik itu melalui tindakan jasmani, tindakan ucapan maupun pikiran. Ya, jadi orang yang disebut dungu dan disebut bodoh itu ya karena sikapnya yang melalui jasmani, melalui ucapan dan melalui pikiran itu buruk atau tidak baik. Ya, nah jadi eh, siapapun mereka yang berperilaku demikian disebut dungu, disebut bodoh. Nah, apakah kita juga termasuk seperti itu? Nah, kembali kepada di depan saya katakan tadi, kita menilai orang lain kok bisa, tapi kok kita tidak bisa melihat menilai diri kita sendiri. Ini ironis memang. Masalah, masalah serius, masalah cukup pastel kehidupan sehari-hari. Nyata terjadi demikian, ini kehidupan memang menjadi bermasalah, menjadi sumber masalah kalau keadaannya seperti itu. Tapi kan sekarang kalau dibalik, ya, kalau tadi itu tiga, ya, kualitas sebagai orang bodoh, sebagai orang dungu, sekarang tiga kualitas sebagai orang bijaksana. Tiga kualitas sebagai orang bijaksana itu apa saja? Ya tentu perlawanan, apa, bertolak belakang dengan yang tadi tiga orang bodoh, orang dungu itu. Ya, kalau orang yang berbuat baik melalui jasmani, berbuat baik melalui ucapan, berbuat baik melalui pikiran, itu disebut orang bijaksana. Ya, jadi orang bijaksana itu ya dia berbuat melalui jasmani, ucapan maupun pikiran yang baik-baik, ya, yang berguna, yang bermanfaat, yang penting, ya. Jadi tidak sembarang perbuatan yang dilakukan kalau orang itu disebut bijaksana. Tidak akan sembarang berbuat, tidak akan asal-asalan berbuat kalau orang itu disebut bijaksana. Tidak asal berbuat, tapi pilihannya buat perbuatannya terpilih. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperbuat, tentu sesuatu yang harus diseleksi, sangat 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 selektif, tidak sembarangan. Nah, tapi kalau orang bodoh tadi, ya asal-asalan, sembarangan. Yang penting berbicara, bukan yang berbicara yang penting-penting, tapi yang penting bicara. Jadi masalah. Nah, jadi memang memang berbeda, ya. Nah, sekarang
kita sendiri ya masing-masing memang harus berusaha untuk mengenal diri, mengetahui diri kita sendiri. Apakah kita memiliki pikiran buruk atau apakah kita sedang memiliki pikiran baik yang akan diikuti, yang akan bersama-sama dengan perbuatan melalui jasmani atau menyertai perbuatan jasmani, perbuatan ucapan maupun perbuatan pikiran. Ya, apabila pikiran baik itu yang menyertai atau yang mengikuti perbuatan melalui jasmani, perbuatan melalui ucapan maupun perbuatan melalui pikiran, maka tentu akan mendapatkan kebahagiaan, akan diikuti oleh kebahagiaan, akan bersama-sama dengan kebahagiaan. Kebahagiaan akan bersama-sama dengan diri si pelaku itu sendiri. Ya, nah, ya memang ada kata yang mengatakan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Masalahnya bisa atau tidak bisa kembali kepada usaha dan perjuangan setiap orang yang akan berbuat demikian. Ya, nah, jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan orang lain siapapun, memang kita lebih dulu harus siap-siap dengan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang baik, yang benar, yang berguna, yang bermanfaat, bukan sebaliknya, merugikan, menyengsarakan, bikin orang tidak senang, dan sebagainya. Ya, tapi kadang-kadang orang tidak sadar, lebih-lebih, maaf, saya harus katakan, orang ini melihat kesalahan orang lain, tapi dia nggak merasa, jadi sesungguhnya dia yang salah, berbuat salah, tapi dia nggak merasa. Malah nuding atau memojokkan, atau menyudutkan, atau apa istilahnya, memvonis orang lain yang bersalah, yang berbuat salah. Padahal dirinya sesungguhnya yang berbuat salah. Ya, kenapa dia tidak tahu dirinya berbuat salah? Karena tidak ada yang menunjukkan. Kalau ditunjukkan pun belum tentu dia mengakui. Kamu yang salah. Belum tentu dia nggak akan bantah, bisa bantah. Dia akan menyangkal, dia akan menolak, dia akan mengatakan tidak. Nah, itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini penting untuk belajar bagaimana mengerti dhamma, belajar dhamma sehingga kita bisa sadar diri bahwa kita sendiri dalam posisi sedang seperti apa, bertindak apa, berucap apa, berbuat apa dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau orang punya pikiran buruk yang menyertai tindakannya melalui jasmani, ucapan dan pikiran, ya dari gerakan sehari-harinya bagi kita yang memahami dhamma bisa mengerti, oh orang ini lagi nggak benar, lagi buruk, lagi salah kaprah pikirannya, ya. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti dhamma ya sulit untuk tahu orang ini seperti apa sesungguhnya, sedang seperti apa, pikirannya baik atau buruk, kita sulit mengetahui. Ya, sebaliknya, kalau orang itu sedang dalam posisi pikiran baik menyertai tindakan melalui jasmani, melalui ucapan, melalui pikiran, maka sikap dan gerak-gerik hidupnya terlihat menyenangkan, membahagiakan, memuaskan. Ya, jadi tindak tanduknya tidak akan sembarangan, tapi justru tindak tanduknya akan menyenangkan, membahagiakan pihak lain. Itu. Ya, jadi ya em, kalau tadi di ayat pada dua tuh pikiran baik itu mendahului perbuatan melalui ucapan, perbuatan jasmani dan juga pikiran, maka bagian akan mengikuti yang bersangkutan bagikan bayang-bayang yang tak pernah pisah dengan benda aslinya. Nah, tadi sudah saya katakan juga perbuatan baik apapun yang kita lakukan, begitu kita berbuat, kita lakukan perbuatan baik itu, akibatnya langsung ikuti, ya, tidak jauh dari
diri pelaku, diri kita sebagai pelaku. Akibat baik itu akan terus mengikuti karena berbuat lebih dulu, akibatnya akan mengikuti. Tapi banyak orang keliru cara berpikirnya tentang hal ini. Apa yang sama maksud keliru? Berpikir lebih dulu akibat baik, berpikir lebih dulu kebahagiaan. Saya perlu bahagia, saya harus bahagia, saya harus dapat akibat baik. Tapi dia nggak ngerti untuk dapat itu kan dia harus berbuat, dia harus mengkondisikan, ya. Jadi istilahnya nuntut, main tuntut saja, tapi tidak mengerti harus bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, ini masalah kehidupan sehari-hari. Nah, nyata seperti itu. Jadi banyak orang nuntut, nuntut baik mau bahagia seperti apa, sukses seperti apa, tapi lupa, tidak mengerti, tidak memahami bagaimana supaya bisa bahagia, supaya bisa sukses itu. Ya, sebaliknya, ya tidak pernah berpikir tentang akibat, tentang buruk, tidak pernah menyadari tentang akibat buruk. Yang penting berbuat saja. Nah, seenaknya sendiri berbuat. Orang lain eh, akan sedapat seperti apa tidak peduli. Ini banyak terjadi. Berbuat yang penting memuaskan diri berbuat, tapi salah keliru, ya salah kaprah, buruk, berdampak buruk, berdampak penderitaan dan sebagainya bagi berbagai pihak, pihak lain juga terdampak. Tidak disadari. Itu banyak terjadi. Nah, inilah yang perlu kita mengerti memahami bagaimana kita jadinya memahami mengerti itu sehingga kita seharusnya terkendali dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berbuat apapun. Ya, jadi istilahnya kita harus bercermin pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa harus membuat kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Kita harus mendahuluinya dengan berpikir baik, kemudian bertindak melalui jasmani, ucapan dan pikiran dengan pikiran baik itu. Ya, bagaimana pada kalau dengan berbuat yang tak terpikirkan, asal berbuat atau disebut perbuatan tanpa sengaja, harus hati-hati. Yang mana disebut tanpa sengaja? Kadang-kadang orang itu sengaja pun mengaku tanpa sengaja. Ya, nah, ya kalau tanpa sengaja yang dimaksud bisa terjadi ya itu disebut ya ya mungkin kita bisa katakan terburu-buru bertindak, terburu-buru jadi asal tindakan saja dilakukan tapi tak terpikirkan. Nah, itu bisa menjadi terburu-buru jadi tak sengaja ya terjadi, bisa terjadi juga. Ya, nah Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita masing-masing diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat memahami, dapat mengerti, dapat ya eh, menyadari diri kita sendiri masing-masing dalam sikap dan tindak laku kita sendiri sebagaimana biasa sehari-hari seperti apa itu perlu kita cermati dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau orang selalu merasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari, ya terlihat bahagia dalam kehidupan sehari-hari, ya bisa saja yang bersangkutan memang pikirannya penuh bahagia. Pikirannya penuh bahagia, bahagia terus dalam pikirannya, maka terlihat bahagia, tampak bahagia, tampil bahagia. Ya, tapi sebaliknya cemberut, eh, terlihat marah-marah, sedih, ya menderita. Itu berarti kan pikirannya penuh penuh keburukan, penuh hal buruk. Pikirannya sesuai dengan hal buruk, maka menjadi menderita, sengsara, sedih, marah-marah dan sebagainya. Gitu, ya. Nah, jadi dengan judul tadi lebih tepatnya memang sebenarnya pikiran baik dan buruk, pikir, pikiran baik dan buruk diri kita sendiri. Tapi saya sengaja membuat seperti itu, memang menggelitik memang. Ya, artinya menggelitik, ya siapa yang dimaksud? Jadi kita jadi penasaran kan ya. Jadi sebenarnya lebih tepat
pikiran baik dan buruk diri sendiri sebenarnya. Ya, nah, bagaimana pikiran baik dan pikiran buruk diri kita sendiri? Diri kita sendiri pula lah yang harus tahu, yang mengetahui. Jika tidak, ada apa itu kalau tidak tahu dirinya sendiri buruk pikirannya, baik pikirannya juga tidak tahu. Ya, gimana? Jangan sampai seperti itu, ya. Nah, jadi memang tidak mudah bagaimana caranya kita mengenal diri sendiri. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi kita sulit karena mungkin kita tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, tidak mau bekerja, tidak mau mengkondisikan, tidak mau mengkondisikan dan sebagainya, memperjuangkan itu. Ya, nah, ya, bagaimana hal ini bisa menjadi bagian dari cara hidup kita sendiri masing-masing? Inilah pentingnya bagaimana kita belajar drama, mengajar drama, untuk bisa menguasai, oh, tindak tanduk ini berangkat, berasal, bermula dari pikiran. Saya harus hati-hati dengan pikiran saya dalam bertindak, berbuat, dan sebagainya. Ya, ya. Tapi kadang-kadang memang karena orang lain nggak tahu tentang diri kita, atau kita nggak bisa tahu orang lain, apa yang kita perbuat orang nebak-nebak ke sembarangan, apa yang kita sebab tentang orang lain sembarangan, ya memang nggak akan sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau kita belajar dari diri kita sendiri seperti apa, bagaimana diri kita seperti apa, dan bertindak dan buat, tadi di depan sudah saya singgung, kebiasaan kita mengerti memahami diri kita sendiri seperti apa, dan sering banyak berinteraksi dengan berbagai pihak, ya kita akan bisa mengerti meskipun tidak 100% siapa di kita bagaimana keadaannya, apa sesungguhnya dan sebagainya, itu bisa kita tahu meskipun seberapa persen, tidak 100%. Tapi menjadi sulit kalau kita sendiri pun tidak bisa menguasai diri kita sendiri, tidak kenal diri kita sendiri, baik atau buruk pikirannya, tidak bisa tahu. Bagaimana mau nebak-nebak sembarangan pikiran buruk, pikiran baik orang lain? Tidak bisa, tidak mungkin, mustahil. Nah, itu. Tapi apa ya? Ya susah. Orang kadang-kadang bukan semata-mata nebak, tapi asal bicara, asal ngomong, asbun istilahnya tuh asal bunyi di mulut, apa yang dibicarakan nggak tahu. Membuat orang lain menjadi ya marah lah, tersinggung lah, nggak senang lah, ya dan sebagainya gitu. Ya, tapi itulah kadang-kadang itu di depan sebenarnya saya sudah singgung, tapi ini yang saya mau ulas lebih lebih lanjut. Bagaimana watak karakter watak setiap orang itu berasal dari kebiasaan. Berangkat bermula berawal dari kebiasaan dari orang itu bersikap bertindak yang tentu saja disertai oleh sang pikiran, baik itu pikiran baik maupun pikiran buruk. Itu menjadi watak, menjadi karakter. Karakter orang itu terbentuk dari kebiasaan, ya. Karena terbiasa berkata kasar, itu menjadi watak, menjadi karakter. Karena terbiasa sebaliknya berkata halus, itu menjadi watak, menjadi karakter orang itu halus. Ya, karena terbiasa menjadi orang baik dengan berbagai pihak, kepada berbagai pihak, itu berarti memang berangkat bermula dari kebiasaan baik orang itu kepada berbagai pihak orang lain. Tapi sebaliknya, kalau orang itu baik, apa ucapan tindakan maupun jasmani yang buruk, tidak menyenangkan, mengesalkan, bikin benci, bikin tidak senang dan sebagainya, watak demikian berangkat bermula dari orang itu terbiasa demikian, terbiasa buruk, terbiasa berucap, bertindak, berpikir buruk seperti yang ditunjukkan. Itu, ya. Nah, ya memang kalau tadi dikatakan dalam bangun saran Nikaya 3.2 itu orang bodoh, orang dungu itu terlihat dari tiga bagian dari dia. Bagaimana dia berpikir, bertindak, dan berucap, ya. Sebaliknya,
Kalau dikatakan dia orang bijaksana, juga terlihat dari sikap tingkah lakunya, berucap, bertindak, dan berpikirnya seperti apa. Ya, gitu. Ya, sehingga terhubung dengan ayat 6 pada 2 tadi itu, karena pikiran yang mendahului pikiran yang memulai tindakan melalui jasmani, ucapan dan pikirannya, dengan yang baik, pikiran baik, maka orang itu akan jadi orang yang selalu bahagia, penuh kebahagiaan karena selalu berbuat baik melalui tindakan jasmani, ucapan dan pikiran disertai pikiran baik. Ya, gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Saya biasa tidak menyampaikan panjang lebar pembahasan seperti ini, tapi bagaimana caranya nanti eh, Anda sekalian yang menjadi audiens, penonton, pemirsa tentang hal ini bisa mengungkapkan apa yang muncul di pikirannya di benaknya untuk bisa menyampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ya, saya kira terima kasih atas perhatiannya semuanya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahu diri kita sendiri, baik dan buruk pikiran kita sendiri, kita harus memang betul-betul punya cara untuk mempelajarinya, menguasainya, memahaminya secara baik dan benar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadi sumber pembelajaran bagi kita semua. Semoga para makhluk juga turut hadir, memperhatikan, mendengar, belajar sama seperti kita semua lakukan pada saat ini. Baik melalui YouTube maupun langsung di eh, Zoom dan sebagainya. Terima kasih. Baik, Anumodana, Bante, atas uraian damanya yang luar biasa ya tentang pikiran baik dan pikiran buruk setiap orang. Ya tadi Bante mengutip juga dari pembaca Dhammapada 2 bahwa pikiran itu pelopor, pemimpin, dan setiap kali kita berbuat melalui pikiran itu ditentukan dari kebaikan atau keburukan, awal mulanya adalah dalam pikiran. Tadi juga Bante membahas di Anguttara Nikaya 3 Jilid 2 tentang bagaimana kita melakukan satu perbuatan baik melalui jasmani, ucapan maupun pikiran. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan itu bisa dikatakan seorang dungu. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan satu kebajikan, baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan, itu kita sebagai orang yang bijaksana. Dan tentunya kita harus dapat mengendalikan pikiran kita agar selalu dalam kondisi yang berpikir yang baik, menjadi orang yang bijaksana. Ya, ini satu perenungan yang baik bagi kita, Ibu Bapak, pada malam hari ini, Dhamma yang telah disampaikan oleh Bante. Dan selanjutnya, mari kita masuk sesi tanya-jawab, Bante. Ya, mungkin dari hadirin yang di Zoom maupun yang di YouTube, itu bisa tulis di chat ya. Kalau ingin bertanya, nanti akan saya bacakan. Atau yang ada di Zoom ini bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung dengan Bante. Saya awalin mungkin ini ada pertanyaan dari chat ini dari saudara Natasha titip pertanyaan. Bagaimana caranya Bante agar selalu sadar dan supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran sendiri karena seringkali kan terlena dengan keadaan kita lupa mana hal yang baik, mana yang buruk ya. Terima kasih Bante. Silakan Bante pertanyaan bagaimana kita mengendalikan pikiran kita nih. Kadang-kadang kita dikuasai pikiran ini hal-hal yang buruk supaya Baik, memunculkan terima pikiran kasih juga. atas pertanyaannya. Wah, menarik juga pertanyaannya. Ini termasuk ya saya sering katakan juga sebelum saya menjawab pertanyaan ya, saya sering kali sampaikan pertanyaan itu muncul bukan berarti karena tidak tahu, justru mengerti memahami pembahasan maka memunculkan pertanyaan. Justru kalau tidak mengerti pembahasan tidak bisa bertanya, ya. Jadi ini saya perlu sampaikan. Jadi pertanyaan ini sangat jelas bunyinya itu kentara sekali. Oh, karena orang ini mengerti maka muncul pertanyaan. Baik, saya akan memberikan jawaban. Tadi sudah saya sampaikan, pikiran itu bagaikan
ikan yang kita lempar di atas tumpukan pasir. Seperti apa? Kayak ikan yang dilempar di atas pasir itu, wow, nggak bisa diam, nggak bisa pikiran liar seperti itu. Saking liarnya pikiran itu memang sulit untuk kita kendalikan. Justru karena sulit dikendalikan itu, kewajiban kita, tugas kita adalah untuk mengendalikan, menguasainya, menjaganya, memantau terus, tidak boleh membiarkan, tidak boleh lalai. Justru lalai itu sesungguhnya biang keroknya. Kalau lalai, apapun yang bisa terjadi. Kita tidak bisa kontrol, namanya juga lalai. Nah, supaya tidak lalai, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Sadar diri, waspada, ingat. Oh, saya lagi apa? Ini apa? Oh, lagi dengar drama. Oh, lagi belajar drama. Oh, iya, iya. Jangan sampai lagi belajar drama, Bante ngomong apa nih? Yang benar saja, Bante. Nah, kalau seperti itu kan itu namanya ngelantur. Jadi itu namanya berarti nanti saya lalai. Kalau lalai jadi seperti itu. Nah, kalau kita sadar, oh iya, oh pikiran kita, mikirin macam-macam, jangan, 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 jangan. Ah, berarti kan sadar itu. Kalau bisa seperti itu, tuh, berarti sadar. Oh, berpikir baik yang, oh ayo, 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 mana? Lanjutkan, apa yang harus dilakukan? Ah, kalau yang baik dilanjutkan teruskan. Seperti itu, ya. Jadi bagaimana caranya? Memang ada cara yang sangat sering dianjurkan. Apakah itu? Lakukan meditasi, lakukan bawana, mengembangkan batin dengan cara bawana. Ya, apa yang terjadi di sana kalau kita bawana atau meditasi? Ya tentu mengolah pikiran kita diolah di situ, baik buruknya sampai seperti apa, terkendali di situ dengan namanya olah. Mengolah pikiran dan mengendalikan. Mengolah pikir berarti mengendalikan. Oh ini baik, oh ya. Oh ini buruk, jangan, 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 jangan. Itu olah pikiran seperti itu. Pikiran diolah ya, memang bisa buruk, bisa baik muncul, justru dikendalikan. Yang baik diteruskan, yang buruk ya ditahan, ditunda, dibatalkan atau apa dan sebagainya gitu. Ya, nah jadi memang tidak mudah, tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi kembali kepada usaha dan perjuangan kita sendiri masing-masing. Ya, bagaimana caranya? Ya memang kita ngulang lagi, gagal, ulang, gagal, ulang. Oh, gitu, udah bisa sukses tiba-tiba terjadi dengan seketika. Tidak, perjuangannya bisa panjang, bisa lama. Gagalnya berkali-kali, ya bisa jadi. Tapi akhirnya sukses pun bisa diraih kalau setelah berkali-kali gagal. Memang begitu. Ya, jangan berpikir sekali jadi, oh langsung jadi. Tidak seperti itu. Ya, nah bagaimana caranya? Memang usaha dan perjuangan kita lah yang menjadi kuncinya. Ya, bagaimana kita bisa punya wirya, semangat itu untuk berjuang ya. Tapi juga tidak bisa lepas dari ya pemahaman benar, ya kemantapan diri, keyakinan juga, ya kemoralan apalagi tidak bisa tinggal, harus ada, ya, ya, gitu. Jadi ya tadi saya di depan saya ada singgung kebiasaan buruk, bicara kasar, berpikir buruk dan sebagainya, kebiasaan, sebuah kebiasaan. Kalau kita sadari, melihat ke dalam, merenung, mestinya bisa tahu, oh ini lagi tidak benar pikiran pikiran saya berucap salah seperti ini, kasar begini, oh tidak benar ya. Dikendalikan, jangan ulang lagi, jangan seperti itu lagi dan sebagainya. Itu sudah terjadi, menjadi kita berpikir untuk mengevaluasi, menilai, oh ini buruk, jangan ulang lagi, jangan teruskan lagi, jangan berubah demikian lagi. Itu. Kalau baik, ya bagaimana ditambah lagi, diperbanyak lagi, berbuat itu lagi. Itu. Ya. Nah, jadi ya berusaha untuk bagaimana caranya untuk eh, mengelola, mengolah pikir kita untuk terkendali kalau hal buruk itu terjadi harus di eh,
di stop, dihentikan. Kalau hal buruk baik yang terjadi, ya bisa dikembangkan, ditingkatkan, diperbanyak, teruskan lagi. Memang demikian. Tapi bagaimana kita meneruskan kalau itu tahu kalau baik, bagaimana kita nyetop kalau itu buruk, kalau tidak ada perjuangan, tidak ada usaha, tidak bisa. Harus ada usaha perjuangan, ya. Dengan sendirinya itu terjadi nggak bisa. Itu butuh perjuangan kita sendiri sebagai pemilik pikiran, ya. Jadi memang ini apa fokusnya di pikiran pembahasan ini, ya. Terima kasih pertanyaannya. Silakan, bila mana ada lagi yang lain. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Sudah jelas ya Natasha pertanyaannya tadi. Anu Modana Bante. Ini pertanyaan dari saudari Heri. Namo Buddhaya Bante, tidak bergaul dengan orang-orang dungu ini berkah tertinggi di Manggala Sutta. Apakah dengan tidak bergaul dengan orang-orang dungu bisa menjadi kualitas pasaka yang baik? Wandami Bante, bisa dijawab langsung Bante. Iya, kan memang itu ada kata-kata nama jelas di dalam nama pada ada juga tuh. Tidak bergaul dengan orang-orang dungu, tapi bergaul dengan orang bijaksana. Artinya begini, ini memang juga harus dimengerti, tidak sebatas kata-kata. Apa artinya, apa maknanya? Dua-duanya itu harus dijelaskan eh, apa kesinambungan, tidak bisa-bisa. Tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana. Tidak bisa-bisa. Hanya hal satu, tidak bergaul dengan orang bodoh, tidak membahas dengan bergaul dengan orang bijaksana, nggak bisa. Kenapa? Coba sekarang. Apa cukup dengan tidak bergaul dengan orang dungu, terus itu saja? Berhenti? Nggak cukup. Tidak bergaul dengan orang dungu, jangan bergaul dengan orang dungu, tapi bergaullah, mendekatlah, bersahabatlah, akrablah, bersaudara dengan orang bijaksana. Harus baik dengan orang bijaksana. Kenapa? Kita akan dapat petunjuk, dapat arahan yang sesuai. Eh, nah, jangan dengan orang itu ya, hati-hati dengan orang itu berbahaya. Oh iya iya iya. Iya. Kamu harus dekat-dekat dengan, harus bersama dengan ini. Ini berguna, bermanfaat. Kamu akan dapat manfaat. Kamu akan beruntung. Kamu akan dapat pelajaran, mengerti dan sebagainya. Oh iya iya iya. Dapat petunjuk dari orang bijaksana. Siapapun itu orang bijaksana, apakah sahabat, apakah guru, apakah orang tua, apakah adik, kakak. Bisa adik, bisa adik. Bisa anak, bisa anak. Loh kok bisa balik? Bisa. Sekarang, coba lihat, ada nggak kasus ini? Orang tua yang dikasih tahu, di, di, diperingatkan oleh anaknya. Terbalik kan? Harusnya anak diperingatkan oleh orang tua. Ada loh orang tua diperingatkan oleh anaknya. Jadi anaknya yang benar, orang tuanya yang nggak benar. Ada. Jangan kira nggak ada. Jadi nggak boleh mentang-mentang, oh aku kan ayah ibumu, kamu nggak boleh begini. Oh, malah salah kaprah jadinya, bisa jadi anaknya malah benar. Ya. Nah, jadi artinya berinteraksi di depan juga saya singgung tadi, beraksi interaksi dengan orang lain, kita menjadi orang yang bisa mengerti, memahami apa, siapa di sekitar kita. Bagaimana kita harus dengan orang, dengan siapa dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ya kalau kita berusaha untuk menjauhi orang yang bodoh, orang yang dungu, tapi mendekat dengan orang bijaksana, orang baik, ya, memahami dan menguasai agama, ini tidak berguna, bermanfaat. Tapi, nah ini hati-hati yang dimaksud dengan menjauhi, tidak bergaul dengan orang dungu itu, lalu malah memusuhi. Ah, bukan, bukan. Kalau memusuhi salah. Nggak suka, nggak senang, salah. Bukan tak suka, bukan tak senang, bukan memusuhi. Justru yang maksudnya tidak bergaul itu hati-hati dengan orang bodoh, orang dungu itu berbahaya buat kita. Tapi syukur-syukurlah kalau kita bisa tahu punya cara untuk membantu dia jadi baik. Kenapa tidak? Kalau kita kenapa tidak? Itu loh. Jangan berpikir, oh udah dulu memusuhi. Ya, enggak, bukan musuhi. Banyak orang juga tidak paham. Orang
dekat kita pun memusuhi kita. Itu ada. Tidak benar, tapi ada terjadi. Bagaimana kita bersikap pada kalau orang itu memusuhi kita? Hati-hati. Jangan tanggapi dengan musuh juga. Jangan memusuhi juga. Tidak. Jangan memusuhi. Mereka memusuhi kita, jangan kita memusuhi balas. Balas memusuhi, jangan. Ya, memang itu tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Kita harus berjuang untuk berusaha untuk bisa. Menghadapi orang seperti dungu, orang seperti apa, kita harus bisa tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh mereka yang dungu. Itu sebenarnya maksudnya tidak bergaul. Tidak terpengaruh oleh mereka yang dungu. Itu bagaimana caranya? Kita tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh mereka yang dungu. Itu bagaimana caranya? Nah, tapi kalau kita bisa mempengaruhi mereka menjadi baik, ya betul dong, bagus dong kalau bisa. Kalau tidak bisa ya, ya yang penting tidak terpengaruh oleh mereka. Memang perlu penjelasan, tidak berarti maknanya itu tidak bergaul dan menjauh, musuhi, jangan jangan suka dengan mereka. Bukan, sama sekali bukan itu maksudnya. Ya, ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan mereka, bukan berarti nggak boleh berinteraksi, boleh tapi hati-hati, waspada, jangan kita yang terpengaruh. Kita yang larut hanyut dengan mereka, ikut mereka, jangan. Tapi kalau sebaliknya, bisa kita pengaruhi mereka ikut kita menjadi baik, menjadi benar, menjauhi, menghilangkan, melepaskan keburukannya, itu jadi benar, jadi bagus. Boleh begitu ya, boleh. Itu maksudnya makna kata tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana. Dua-duanya harus dibahas, tidak bisa hanya satu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante. Saudara Eri udah jelas ya. Jadi bukan hanya tidak bergaul dengan orang dungu, tapi kita juga harus bergaul dengan orang bijaksana. Bukan berarti kita menghindar orang dungu, tapi tetap berteman ya Bante, walaupun orang dungu, tapi kita berusaha kita menjadi orang yang bijaksana. Baik, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya mau bertanya Bante. Silakan. Eh, ya tadi mengenai pikiran atau eh, kita mau mengendalikan pikiran baik atau buruk, itu juga ada Sang Buddha memberikan ajaran yang di Jalan Mulia Brusul 8 di usaha yang benar, di mana usaha benar ada empat Bante ya. Eh, kita harus berusaha untuk tidak memunculkan pikiran atau perbuatan yang tidak baik. Dan setelah pikiran buruk yang muncul, maka kita berusaha untuk menguranginya atau menghilangkannya. Dan kita berusaha untuk menambah perbuatan baik. Dan kalau perbuatan baik itu sudah kita lakukan, berusaha kita kembangkan. Nah, ini salah satu juga yang perlu kita kembangkan, Bante. Terus, bagaimana Bante ya kita dalam hal ini, penjelasannya Bante, bagaimana caranya Bante, kita tahu oh ini pikiran buruk, pikiran baik, terus kita supaya kita mengembangkannya, bagaimana kita untuk memunculkannya itu gimana caranya Bante? Mungkin ada tips apa penjelasannya Bante tentang hal ini. Terima kasih Bante. Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Jadi ini itu memang penjelasan dari usaha benar. Usaha benar itu seperti apa? Ya tadi yang disampaikan itu disebut usaha benar. Jadi yang namanya usaha benar, perjuangan usaha benar itu tentu empat macam itu tadi yang itu ada empat macam. Pertama, namanya usaha benar itu ya kalau ada pikiran buruk yang belum muncul, ya usahakan perjuangkan jangan membiarkan muncul. Cegah dia muncul, jangan muncul yang buruk itu belum muncul, jangan sampai muncul, kita berusaha untuk menjaga jangan sampai muncul. Itu usaha benar. Yang kedua, bila mana ada pikiran buruk itu sudah muncul,
Kalau pikiran buruk itu sudah muncul, usaha benar kita adalah berjuang berusaha untuk tidak membiarkan itu berkembang, tapi justru mengikis, menghilangkan, melenyapkan. Itu namanya usaha benar. Yang ketiga, bila mana ada di pikiran kita yang seperti apa ini, belum ada pikiran baik, ada pikiran yang baik yang belum muncul, ada pikiran baik yang belum timbul di pikiran kita, kita punya usaha benar, harus dengan usaha benar memunculkan pikiran baik yang belum muncul itu. Ambil contoh, oh ini sekarang acara SPD, ini masih SPD belum dekat mau selesai tuh. Oh terakhir ini ya katanya, apa besok terakhir. Jadi, oh munculkan usaha benar dalam pikiran, saya bisa praktik Artasila di hari Waisak selama nyambut Waisak belum Artasila. Munculkan yang niat baru baik yang baru itu, oh saya akan Artasila di hari Waisak. Wah, saya tidak Pancasila selama menyambut Waisak SPD. Saya akan Pancasila seharian 24 jam selama hari Waisak. Itu memunculkan pikiran baik yang baru, yang belum muncul. Tapi kalau sudah ada pikiran baik, berkembang, muncul di pikiran itu sudah ada, itu dipertahankan, dikembangkan, ditingkatkan, diperbanyak lagi, diulang lagi, diperbanyak lagi, terus. Itu usaha benar. Nah, kalau empat itu benar disikapi caranya, dilakukan dan sebagainya, itu namanya usaha benar, ya. Mencegah munculnya pikiran buruk yang belum muncul, mengikis, menghilangkan, melenyapkan pikiran buruk yang sudah muncul, memunculkan pikiran baik yang belum muncul, mengembangkan, meningkatkan, memperbanyak lagi pikiran baik yang sudah muncul. Itu baru di pikiran. Kalau dilanjutkan misalnya dengan ucapan, tindakan jasmani. Oh, ada ucapan buruk yang belum pernah saya ucapan, orang lain ucapan saya belum pernah. Cegah, hati-hati, waspadai, jangan sampai muncul ucapan buruk itu. Oh, sudah ada ucapan baik yang sering saya ucapan. Oh, saya kembangkan lagi, saya tingkatkan lagi, saya perbanyak lagi. Itu. Nah, tapi kalau pikiran buruk yang sudah berkembang, ya dilenyapkan, dikikis, dihilangkan. Oh, ada ucapan yang apa baik yang pernah saya lakukan, ditingkatkan, dikembangkan, diperbanyak. Oh, ada ucapan baik yang belum muncul, diusahakan muncul, berusaha untuk muncul ucapan baik itu. Misalnya apa? Ucapan yang pernah diucapkan. Oh, saya mau menyadari belajar dhamma yang baik. Sebatas kata-kata itu belum pernah. Oh, ucapan. Oh, banyak. Dan lakukan belajar dhamma. Gitu. Jadi usaha benar itu memang empat macam itu. Kalau sudah dilakukan ya berarti kan usaha benar. Tapi kalau menyamaratakan generalisasi sama semua, ya tidak bisa. Ya, saya kira begitu ya. Terima kasih. Ya, baik, Anu Saudara Bante atas jawabannya tentang usaha benar yang empat itu tadi. Ya, menghindarin apa mengurangi pikiran yang buruk dan mengurangi serta tidak memunculkan pikiran yang buruk, serta menambah pikiran baik dan mengembangkan pikiran yang baik. Usaha yang benar. Nah, ini mengenai pikiran Bante ya. Karena tadi Bante mengatakan bahwa untuk mengatasi pikiran-pikiran yang buruk atau memunculkan pikiran baik itu salah satunya itu melalui bawana ya Bante tadi ya, meditasi. Ya, kita istilah mengenal meditasi Bante ya. Nah, cuma ini Bante, dalam hal kita praktek berlatih meditasi Bante, duduk duduk untuk memperhatikan kesadaran atau memperhatikan, bukan memperhatikan, menyadarin keluar masuknya napas misalnya.
Tapi terkadang yang muncul malah pikiran-pikiran yang macam-macam nanti ya. Istilahnya orang bilang mengembara pikirannya kita bilang, mengembara. Nah, itu malah tidak memunculkan pikiran yang baik Bante, malah bisa mengembara kemana-mana. Nah, itu gimana ya Bante untuk mengatasinya? Karena terus terang tidak mudah juga ternyata kita untuk berlatih meditasi itu Bante. Ya, kira-kira ada tipsnya Bante. Terima kasih Bante. Ya, itu memang masalah yang timbul yang terjadi kalau kita tidak sadar diri, tidak menyadari apa yang sedang terjadi, kita sedang seperti apa, tidak menyadari. Jadi pikiran melalang buana. Apalagi belum pernah sempat konsentrasi, belum pernah sempat meditasi, terus arahnya ke situ, terus melayang-layang pikiran kemana-mana liar. Ah, itu sifat pikiran memang itu sifat pikiran seperti itu. Justru kewajiban kita, ya, tugas kita, wewenang kita adalah menarik, menjaga, melindungi, merawat, apa istilahnya, mengendalikan, menguasai, jangan dibiarkan demikian, jangan dibiarkan seperti itu, dibiarkan seperti itu. Itu itu tugas kita. Tapi memang tidak mudah seperti itu. Ini memang banyak orang merasa sulit. Tapi lagi-lagi saya katakan bukan tidak bisa. Disebut sulit bukan tidak bisa, bisa. Tapi kembali ke usaha dan perjuangan kita sebagai pemilik pikiran. Kita tidak bisa mengendalikan, mengolah, menguasai pikiran orang lain, tidak bisa. Hanya pikiran kita sendiri. Ya, ya memang namanya gagal ya berkali-kali tadi sudah saya sampaikan ya terjadi, tapi bukan berarti berhenti berjuang, berusaha, harus tetap berjuang, berusaha lagi. Ya, nah tentang hal meditasi ya meskipun napas bagaimana ya, jangan pikir meditasi itu hanya duduk-duduk berjam-jam berlama-lama itu meditasi. Tidak, kan ada 4 posisi sebenarnya meditasi itu tuh. Duduk, berdiri, berbaring, dan berjalan. Berjalan itu juga termasuk meditasi. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi dialami duduk malam melamun, melayang-layang pikirannya mengembara kemana-mana, ya cari posisi atau cara lain, tidak harus duduk. Kalau duduk terus akan terus melamun terus seperti itu, akan melayang-layang terus pikirannya mengembara terus liar gitu. Harus sih cari cara lain. Berdiri mungkin, berbaring mungkin, jalan, ya. Artinya bagaimana bisa terbantu pikiran itu dikuasai, tidak liar seperti itu. Nah, kalau duduk ya memang cenderung mudah pikiran itu melayang-layang liar kemana. Kalau berdiri, kalau berbaring, kalau berjalan bagaimana? Itu akan bisa beda, ya itu. Atau bisa juga memang ganti fokus bagi ganti objek, ya. Tidak harus apa yang lakukan itu sulit itu terus digunakan sebagai objek ya. Ini misalnya napas sulit terus ya harus bisa ganti objek yang lain, misalnya perenungan tentang eh, kejijikan menjijikan, nah itu bisa mungkin lalu itu bisa atau apa yang lain, perenungan apa yang lain, ya. Nah jadi berusaha berjuang untuk bagaimana caranya bisa lagi-lagi tidak membiarkan pikiran itu melayang, tidak membiarkan pikiran itu liar, seenak hati kemana-mana, tapi ditarik, dikuasai, dipegang, ya, ya bagaimana dikendalikannya seperti apa, memang usaha perjuangan kita yang betul-betul benar itu dibutuhkan untuk berusaha, jangan sampai membiarkan pikiran itu liar kemana-mana. Gitu. Jadi ini pun tidak bisa sekali dua kali, ini butuh waktu berkali-kali. Sekali dua kali gagal, ulang lagi, coba lagi, coba. Oh gitu.
Ya, ya. Misalnya sudah berusaha berjuang tapi nggak bisa, ya tunda lain kali lagi, ikut lagi, lanjutkan lagi, ulangi lagi, kali-kali. Memang begitu, ya. Jadi ya dikatakan tidak mudah karena kita sedang berjuang. Tapi kalau kita bisa berjuang, berusaha, ya harusnya ada jalan, ketemu solusi. Itu, ya. Saya kira begitu. Jadi ya kita memang harus berusaha berjuang untuk bagaimana menjaga, menguasai pikiran, tidak membiarkan liar, lalang buana kemana, bebas, tapi ditarik, dikuasai, dipegang pikiran dulu. Diberikan objek juga memang. Apa objeknya? Kalau hanya tarik saja dan tidak ada objeknya, memang ya berat. Apa misalnya objeknya pikiran itu? Ya, apa bentuk yang apa? Atau suara atau apa yang lain? Pokoknya ada diberikan objek tepat bertengger, sempat diam, tempat nempelnya pikiran itu. Tidak kosong. Ya kalau kosong ya itu memang jadi pelayan, jadi bebas, liar. Itu. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Ya, intinya harus sering berlatih ya Bante ya. Karena memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Tapi ya perlu latihan yang cukup intensif. Jadi harus rajin latihan ya meditasi ya Bante ya. Karena kadang pikiran ini eh, cukup sulit untuk dikendalikan ya. Karena kadang kalau kita lagi tenang gitu muncul pikiran-pikiran. Tapi lagi aktivitas ya pikiran-pikiran itu kan sudah sibuk dengan aktivitas. Tapi begitu tenang baru terasa ya. Seperti kopi itu kalau diudap terus suruh ditenangkan kan perlu waktu dia turun ke bawah itu kan, supaya ngendap. Ini pertanyaan yang tadi berhubungan dengan orang dungu sama orang bijaksana nih, Mbak. Pertanyaannya dari Harry mau tanya lagi nih. Ya, silakan. Eh kan orang dungu juga ingin berbuat kebaikan juga, Mbak. Nah, itu misalnya kalau kita tidak mau bergaul sama orang dungu kan jadinya kan dia dihindari. Tetapi mungkin dari orang dungu ini juga dia ingin bergaul dengan orang yang bijaksana. Ya kan, nanti supaya dia juga menjadi bijaksana. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar orang dungu itu bisa bergaul dengan orang bijaksana dan orang bijaksana tersebut juga mau menerimanya apa adanya. Itu bagaimana Bante pendapat? Iya, bagus pertanyaannya. Saya jadi teringat dengan istilah gelap terang, gelap terang. Kalau gelap kan sama sekali, kalau gelap gulita, gelap sama nggak ada terang kan gelap total hitam, ya kan? Kalau terang benderang ini ya sebaliknya. Tapi di sebuah ruangan gelap ada satu lubang kecil, satu lubang kecil, apalagi besar. Satu lubang kecil membantu enggak? Membantu. Artinya itu menggambarkan gelap itu adalah serba macam yang salah salah kaprah. Ya, kalau yang terang itu yang baik, yang benar gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau bagaimana keadaan eh, tidak baik atau kebiasaan tidak baik itu sudah seperti apa, ya, ya memang demi adanya kalau kita biarkan ya dia akan berkembang, ya. Tetapi kalau kita mengerti memahami, seperti yang disinggung orang orang dulu mau belajar, ya kalau orang dulu terus bisa bertanya sedikit saja dia bertanya, berarti itu tadi yang saya maksud tadi gelap gulita, ada terangnya sedikit. Kalau dia bisa bertanya, berarti ada terangnya. Nanti akan dapat kondisi lebih terangnya lebih banyak lagi. Kalau bertanya lagi, itu. Tapi kalau tidak bertanya sama sekali, dikasih tahu untuk bertanya pun tidak bisa. Ya gelap gulita terus itu memang. Kita tidak bisa bantu. Jangankan kita, Buddha pun tidak bisa bantu orang gelap gulita. Ingat ada istilah, sangat populer istilah itu. Ya, ingat pernah dengar
Itu kalau Brahma Caloka itu terjemahnya di situ ada orang yang sedikit debu di matanya. Ajarkanlah dhamma untuk membantunya. Sedikit debu itu artinya sedikit kotoran batin. Kalau banyak, kalau tebal, Buddha pun tidak bisa bantu, apalagi kita. Jadi kembali kepada orang dungu tadi, kalau orang dungu tadi bisa bertanya sedikit, berarti ada terangnya itu. Tapi kalau tidak bertanya bertanya sama sekali, dikasih tahu udah bertanya pun tidak bisa, memang gelap gulita otak. Susah tidak bisa dibantu. Nah, oleh sebab itu yang dimaksud tadi, sedikit debu di matanya itu kita bisa bantu karena orang-orang yang ada terangnya sedikit, banyak terangnya karena sedikit debu berarti sedikit gelap, gelapnya sedikit. Nah, tapi gelapnya sedikit itu sangat mengganggu. Nah, menjadi problematik hidup memang. Nah, bantu orang seperti itu untuk menghapus, melenyapkan, menghilangkan gelapnya itu. Tapi kalau tebal banyak gelapnya, kita nggak bisa bantu. Seperti apa mereka? Ini bandel, dablek gitu loh. Itu orang-orang itu nggak bisa dibantu. Gitu loh. Nah, jadi kalau kembali kepada inti pertanyaannya orang dungu bisa berbaik atau mau belajar, ya kita bisa tahu kalau berinteraksi dengan dia, ketahuan dia akan berubah. Tapi kalau dableknya nggak bisa habis, kita nggak bisa bantu acara cara apapun. Gitu loh. Jadi orang yang sebut tunggu itu kalau dia bisa bergerak, bertanya, bergaul, berinteraksi dengan kita, kita terima mereka, dia akan terbantu. Masalahnya, tadi ada pertanyaan mengatakan, apa mungkin orang bijaksana akan bantu dia? Masalahnya pertanyaan itu juga masalahnya. Orang nggak mau bantu. Berarti nggak bijaksana. Kalau nggak mau bantu, itu namanya tidak bijaksana. Paling tidak bentuk bantuannya itu mengingatkan berulang-ulang kali pun termasuk bijaksana. Tapi kalau yang diam total sama sekali nggak mau bantu apa-apa, itu tidak bijaksana. Jangan dipikir bijaksana itu oh menjauh, terjauh, jauh dari yang buruk-buruk itu bijaksana. Bukan. Tindak tanduknya, sikapnya itu arahnya kemana? Bermanfaatkah atau tidak bermanfaat bagi orang lain? Kalau tidak bermanfaat berarti itu tidak bijaksana. Sikap tingkah lakunya itu bermanfaat bagi pihak lain itu bijaksana. Bukan hanya bagi diri sendiri. Kalau bagi diri sendiri aja itu egois namanya. Ya, seperti itu ya saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Saudara Eri udah jelas ya jawabannya dari Bante. Ya, ini Bante mungkin ada satu lagi yang mungkin saya mau apa tambahkan. Mungkin nanti Bante juga bisa memberikan pendapat. Kalau dalam hal ini kita punya pikiran baik atau buruk, kita mau melakukan sesuatu yang buruk, itu kalau kita punya hiri dan otapa, itu mungkin sebagai pelindung kita ya Bante. Kita misalnya takut berbuat jahat karena akibatnya nanti apa. Jadi hiri dan otapa itu sebagai pelindung Bante. Mungkin Bante bisa memberikan Bante penjelasan Bante dalam hal ini. Ya, baik. Ya, iri dan otapa kan sangat sangat populer itu. Damai sangat dikenal itu oleh banyak pihak. Namanya iri dan otapa. Iri itu, otapa itu apa artinya? Kalau kita berikan gambaran dalam dalam interaksi aksi reaksi di antara sesama, ya, yang namanya iri, iri itu dalam sikap tingkah laku ucapannya orang itu terkendali, ya, terkendali, merasa malu, mau berbuat, mau berucap, mau bertindak apapun yang tidak baik, yang buruk, terkendali. Jadi hiri itu orang yang terkendali, orang yang punya hiri berarti orang itu terkendali, ya, tahu dirinya bersikap hati-hati, waspada, ya, mindful kalau bahasa Inggrisnya, ya. Jadi memang arahnya sadar penuh, jadi orangnya terkendali. Jadi
bisa tahu segala macam yang buruk itu salah, dihindari, jauhi, malu untuk berbuat itu, ya, itu. Nah, jadi kalau orang-orang yang tahu malu kalau dalam bahasa sehari-hari, tahu malu. Ada sih kan populer, tahu malu. Orang itu tahu malu. Nah, kalau dalam agama ya yang dimaksud salah, orang ini tahu diri tidak akan berbuat yang salah, yang buruk, yang jahat, yang merugikan, yang menyengsarakan dan sebagainya. Tidak akan berbuat demikian. Itu diri. Kalau sudah punya diri seperti itu, artinya tidak akan pernah berbuat jahat karena takut akan akibatnya. Dampak buruknya itu dia takut, tidak mau ada dampak buruk. Dampak buruk itu jangan sampai ada. Itu otapa. Kalau ada dampak buruknya, tidak takut, tidak khawatir, nah itu berarti tidak ada otapa. Ya, jadi dampak buruknya yang diterima, yang akan menjadi bagian dari hidupnya itu adalah disebut otapa. Dan otapa itu dimiliki berarti kan tidak akan berbuat buruk karena takut akan akibatnya. Menghindari menjauh dari hal buruk, perbuatan buruk karena takut akan akibat dari perbuatan buruk itu. Itu namanya otapa. Itu yang dimaksud dengan otapa. Yang arti dari otapa itu takut akan akibat dari dampak buruk dari perbuatan jahat itu. Ya, seperti misalnya kalau orang awam sekalipun, ya orang awam sekalipun bertetangga dengan berbagai pihak itu banyak tetangga banyak teman rumah di lingkungan yang sama. Nah, orang yang punya ide dan otak ini, apapun yang ada di situ dan tidak berani berbuat yang salah, yang keliru, yang mencuri apapun, ngambil apapun yang bukan miliknya, nggak akan karena itu berarti dia iri. Nah, dan otapa artinya dia takut akan dampak buruknya, akibat buruknya itu, dia tidak akan melakukan itu. Sebaliknya justru kalau orang benar, ya tidak harus Buddhis ternyata. Orang benar, berapa kali terjadi itu HP jatuh, ada uang jatuh, dompet jatuh, aman, diselamatkan, disimpan dengan baik. Tunggu nanti orangnya akan cari, nanti waktu banyak siapa miliknya, kembalikan. Itu karena ada iri dan otapa, dan dia tidak harus Buddhis ternyata. Yang bukan Buddhis bisa begitu juga. Nah malah yang Buddhis malah yang pura-pura apa? Oh, dia katanya baik apa ini pura-pura. Waduh, mana nih bikin malu saja seperti itu. Ya, jadi kiri Osaka itu juga dua yang memang gandeng, tidak bisa. Makanya bersama-sama terus kiri dan Osaka kan gitu. Ya, oh Otapa nonjol. Oh, artinya kan juga ada iri. Oh, iri nonjol. Berarti kan akan diikuti Otapa juga. Itu. Nggak bisa pisah itu. Ya, saya kira begitu. Terima kasih penjelasannya. Demikian yang saya berikan. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Terima kasih penjelasan tentang Iri Otapa ya. Dan ini kayaknya sudah waktu kita udah mau selesai, Bante, untuk pertanyaan, untuk sesi jawab pertanyaan, tanya jawab. Cuma ini saya ada sedikit statement ya, apa pernyataan dari Saudara Heri tadi mengenai orang dungu dan orang Buddha, Bante. Ini dikutip dari Dhammapada 63, bila orang bodoh dapat menyadari kebodohannya, maka ia dapat dikatakan bijaksana. Tetapi orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya dialah yang disebut orang bodoh. Ya, kira-kira gitu ya, Bante ya. Iya, Tanggapan. Ya, memang ada orang begitu, tapi justru yang benar justru ya jangan sampai seperti itu. Jadi, wah kalau sampai bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, menganggap dirinya benar, waduh. Seringkali terungkap itu menganggap diri paling benar, menyalahkan pihak lain, itu termasuk.
termasuk bodoh. Merasa diri paling benar dan menyalahkan pihak lain. Itu paling itu termasuk orang bodoh sebenarnya. Tapi kalau kita bilang dia bodoh, marah dia. Nah, jadi orang bodoh itu termasuk itu juga. Yang merasa diri paling benar dan yang menyalahkan yang lain. Itu orang bodoh. Tapi nggak sadar dirinya demikian. Nah, kalau merasa dirinya bodoh, tahu dirinya bodoh, dia akan bertanya, dia akan belajar. Beda. Tadi yang saya katakan gelap, sedikit terang. Itu termasuk yang dimaksud adalah tahu dirinya bodoh. Dia akan belajar, dia akan bertanya. Itu. Tapi kan nggak mau bertanya, merasa diri paling tahu, paling hebat, paling benar, paling bisa, paling pintar. Wah, itu bodoh sebenarnya. Justru orang bodoh itu kalau seperti itu. Sombong, ya. Nah, jadi poin dalam pacaran itu menarik udah dibahas memang. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bodoh, tahu dirinya bodoh? Siapa yang dimaksud dengan orang bodoh merasa diri bijaksana? Itu ada orang-orangnya, ya. Sehingga kita kalau mengerti dhamma, melihat orang tipe-tipe itu bisa tahu. Tapi kalau kita tuding dia, sebut dia demikian, dia nggak terima. Berarti ketahuan dia memang bodoh, gitu loh, ya, gitu. Tapi memang ada orang yang mau terima disebut sebaliknya memang. Artinya bukan seperti yang dimaksud, tapi dia seperti itu memang ya sulit juga. Maksud saya, misalnya eh, kita dituduh berbohong, padahal tidak berbohong. Itu memang ya gimana ya? Ya baiknya semua diam, nggak usah tanggapi. Tapi begitu tanggapi, lu kamu kok tahu saya bohong, kamu yang nggak benar. Jadi gitu seperti itu jadinya. Gitu loh. Ya, ya. Kita kalau mau membuat orang itu belajar ya mau dikembalikan. Kamu tahu harus tahu dong yang dimaksud itu, ya. Jangan mengada-ada dengan menuduh sembarangan, jangan vonis sembarangan seperti itu. Nah, diberikan pembelajaran bisa juga demikian, gitu loh. Tidak membiarkan orang itu terbiasa seperti itu menjadi masalah, menjadi bisa saja sumber masalah. Nah, kalau dia benar mengatakan demikian, boleh. Masalahnya kan tetap timbul masalah kalau kita tidak hati-hati. Kalau orang yang bijaksana dia waspada akan menyampaikan, akan mengucapkan itu, tidak sembarang mengucapkan. Lihat situasi dan sebagainya. Itu, ya. Nah, jadi eh, ya gimana ya? Jadi kalau orang itu mengerti dirinya salah, keliru, tersesat, nyasar, bertanya, berarti dia orang bijaksana. Tapi kalau merasa paling benar, ini lo benar, ini harus begini, ini yang benar, harus ikut ini. Padahal salah, itu orang bodoh. Maka kalau kita mengerti orang demikian, kita harus waspada hati-hati dengan mereka. Bukan kita semata-mata menjauh, tapi justru malah bikin mereka semakin menjadi-jadi. Nah, kalau kita bantu mereka berubah, kenapa tidak? Mereka bisa lebih baik dengan kita bantu, kenapa tidak? Nah, itu yang dimaksud kembali ke depan menghindari apa tidak berpengaruh bodoh itu maksudnya ya kita tidak terpengaruh tapi kalau kita bisa mempengaruhi syukur kan gitu jadi artinya bukan tidak berinteraksi tapi interaksi pun kita harus waspada hati-hati jangan kita yang terpengaruh jangan kita yang eh, apa kecebur lubang jangan kita yang eh, apa hanyut larut gitu tapi kalau kita bisa membuat mereka terpengaruh berubah ya memang harus begitu. Yang benar itu kita bikin jasa, berarti kita berbuat baik. Gitu. Jadi kembali kepada tidak cukup menjauh, tidak bergaul dengan orang bodoh, tapi harus bergaul dengan orang bijaksana. Tidak bisa dipisah itu. Penjelasan sepihak, tidak bisa. Itu harus dua-duanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bate atas penjelasannya. Ya. Saya rasa untuk sesi tanya jawab kita akhirin ya Bante. Terima kasih Bante atas jawaban dari beberapa pertanyaan tadi dan bisa saya simpulkan bahwa pikiran itu memang harus kita latih ya
supaya kita bisa memunculkan pikiran-pikiran baik karena pikiran-pikiran jahat ini selalu kita tidak sadarin kalau dia muncul. Nah, kita harus melakukan satu latihan tentang kesadaran yaitu dengan bawana meditasi. Dan juga kita harus mengembangkan namanya hiri dan otapa tadi yang dijelaskan sama Bante. Baik, Bante. Selanjutnya saya mohon Bante untuk memberikan closing statement untuk acara materi pada malam hari. Silakan Bante. Ya, baik para pemirsa, para penggemar Dhamma, para pembelajar Dhamma, yang senang dengan Dhamma. Pada hari ini, pada malam hari ini, kita sudah belajar Dhamma tentang apa yang dimaksud dengan eh, apa pikiran buruk dan pikiran baik atau pikiran baik, pikiran buruk orang, setiap orang. Pikiran, pikiran baik, pikiran buruk diri kita sendiri seperti apa, memang kita harus pahami sendiri. Tidak bisa memahami keadaan pikiran orang lain atau orang lain memahami keadaan pikiran kita. Tapi dengan berinteraksi satu sama lain, sebaiknya memang akan bisa saling memahami satu sama lain, meskipun tidak maksimal, tapi bisa sedemikian rupa mengerti memahami sehingga kita pun menjadi belajar dengan bagaimana orang lain demikian itu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas closing statement-nya. Ya, para hadirin Ibu Bapak, setelah kita hari ini melakukan satu kebajikan dengan mendengarkan Dhamma melalui acara SPD malam hari ini, kemudian kita akan membagikan jasa kebajikan kita kepada leluhur yang telah mendahului kita. Maka untuk pembacaan Patidana akan dipimpin langsung oleh Bante. Silakan Bante. Ya, mari kita limpahkan jasa kepada para mendiang, para keluarga, kerabat, dan saudara, para makhluk, para keluarga. Semoga mereka berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Punya sidani kata sayana nyani kata lime kesanca bagino untuk satanan sakamanyaka yepiya gunawan saja mayang sapita dayo ditami capra titawa ani maca sabirino sasati tanti lokas minte maca sayonika pancika catuwa para sangsaran sabawa pawe nyasali pati danami anu mungkin putih sayang ya gimana apa jangan tidak sani beda yung maya tinana punyana anu mudana heruna sabi sasa sada untuk awira sukati dino kema pasanja untuk desa sasi datang suba. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante. Kami dari panitia SPD Tambang Meta Jember akan memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk penghargaan melalui virtual. Secara virtual kami panitia akan memberikan ucapan terima kasih penghargaan Bante kepada Bante Citaguto Mahatera. Ini ada penghargaannya Bante melalui virtual. Nah, ini sertifikat ucapan terima kasih kepada Bante Citaguto Mahatera sebagai narasumber. Mohon diterima Bante. Ya, baik, saya terima. Ya, Anumodana Bante, nanti sertifikatnya akan disampaikan melalui WA. Ya, baik. Ibu Bapak, serta hadirin sedama, mari kita bersama-sama bersikap anjali. Kami akan mengucapkan terima kasih. Kita akan mengucapkan bersama-sama. Okasa Wandami Bante. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya saya izin tutup dulu Bante untuk membacakan nama Karapata pada Ibu Bapak. Mari kita bersikap anjali, kita tutup dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Arahang sama sambuddho Bhagawa buddhang bhagawantang abhivade Buddhang Bhagawantang Abhiwademi swakato bhagavata dhammo Swakato Bhagawata Dhammo dhammang namasa
Damang Namasam. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sangham Namam. Ya, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante, kembali acara diserahkan kepada Natasha. Silakan Natasha untuk melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Bante Shita Gutu Mahatera selaku narasumber pada malam hari ini nih, dan juga Romo Herman yang telah memandu sesi pada malam hari ini. Acara selanjutnya, saya akan membacakan puisi dengan judul Penjaga Pikiran, karya kolaborasi antara saya dengan Kak. Pikiran adalah ladang subur untuk tumbuh, yang ditanam kelak dituai. Menanam kasih, memetik kedamaian. Menanam cinta, memupuk kebaikan. Menanam doa, menuai jutaan harapan. Kisah perjalanan bermula, berakhir dengan keindahan yang menakjubkan. Kala pikiran dijaga baik, perkataan menjadi lebih santun, perbuatan menjadi lentera dunia. Kala pikiran sedang gelap, cahaya dunia mulai meredup. Perkataan mulai menusuk, lentera kehilangan setitik harapan. Orang baik menjaga pikiran luhur. Bijak yang sejati adalah yang mengenal batinnya. Menjaga tiga pintu, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Menelisik ke dalam, pahami isi hati, jadilah tuan yang penuh dengan welas asih. Semoga kita senantiasa menjaga pikiran baik, agar lentera dunia terang benderang. Semoga titik cahaya kecil tumbuh menghiasi warna kemarau dalam hati. Semoga kebaikan dan kebajikan tetap tumbuh berakar dalam batin masing-masing. Baik, em, dari puisi tersebut dilanjut dengan pengumuman. Ya, berakhirnya pengumuman tadi berarti berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada yang terhormat Bante Cita Gutu Mahatera, Romo, Tamani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari Sedharma yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan khususnya di bulan Waisak ini. Sedikit pantun, malam ini penuh panitia. Tiap panitia bawa abu gosok. Terima kasih penonton setia. Sampai jumpa kembali hari esok. Saya Natasha pamit. Soti Hotu, selamat malam dan selamat beristirahat.